Baik, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjutkan terkait perancangan proses absorpsi ya. Jadi kemarin kita sudah minggu lalu itu sudah disampaikan sekilas tentang prinsip kerja absorpsi. Jadi absorpsi ini Anda akan memindahkan suatu solut ya pada proses absorpsi itu akan memindahkan suatu solut yang tadinya ada di fasa gas pindah ke fasa cair. Ya, kenapa perlu dipindahkan? Karena salah satu kasusnya adalah di LNG ya, misalnya adalah CO2, gasnya itu bersifat asam, kemudian ketika konsentrasinya itu tidak Anda turunkan dan gas alam di itu mau dibuat LNG, gas CO2 atau komponen CO2 yang ada di dalam gas alam itu bisa memadat, sehingga nanti akan merusak unit proses setelahnya. Jadi ada batasan berapa maksimum kandungan CO2 yang ada di dalam gas alam. Oke, selain itu di sini proses absorpsi itu ada dua ya. Ya, absorpsi itu pada dasarnya ada dua. Satu adalah proses yang secara fisik. Jadi fisik itu solut itu hanya berpindah fasa saja. Jadi berdifusi antar fasa dari gas ke cairan. Oke, jadi yang membatasi seberapa banyak solut itu bisa berdifusi dari gas ke cairan adalah kelarutan di dalam cairan. Kelarutan berarti nanti Anda akan memainkan tekanan dan temperatur. Nah, ini yang akan kita bahas di kuliah proses pemisahan bagian absorpsi kali ini. Selain absorpsi fisik, ada juga absorpsi kimia ya. Jadi kalau absorpsi kimia, itu berarti akan ada reaksi antara solut dengan komponen yang ada di cairan, dengan senyawa yang ada di cairan. Nah, ini tidak akan kita bahas. Oke, itu adalah prinsip dasar proses absorpsi. Nah, di sini bentuk alat atau bentuk unit dari absorpsi itu mirip dengan distilasi ya. Jadi pada dasarnya bentuknya adalah tower atau kolom. Ini ada yang pack kolom, ada yang tray kolom. Nah, di sini untuk absorpsi kita akan bahas yang bentuknya pack kolom. Oke. Kemudian dalam kolom, jadi ini ada penggambaran kolom ya, seperti ini. Nah, seperti sifatnya berarti karena Anda akan mengkontakkan cairan terhadap gas, umumnya gas ini akan lewat dari bawah, keluar lewat atas, ya. Jadi ini adalah gas. Kemudian cairannya dibalik. Jadi cairan masuk dari bagian atas, keluar ke bagian bawah. Nah, karena bentuknya kolom, kita bisa gunakan pendekatan reaktor kolom ya. Nanti kita juga harus menyusun persamaan neraca massa dari komponen gas dan komponen cairan. Nah, nanti bentuk neracanya kita akan gunakan ada yang neraca total dan neraca komponen sama seperti biasa, dan sebagai basis perhitungan ini umumnya digunakan satuan molar. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke persamaan neracanya, ini ada beberapa satuan atau parameter dengan satuannya masing-masing yang perlu Anda perhatikan. Jadi di sini contohnya kalau Anda punya gas, ya, gas ini mengandung 10 kilomol per jam solut yang mau diambil ya. Nah, karena solutnya itu isinya 10 kilomol per jam, selain solut kita sebutnya adalah gas inert. Jadi yang tidak akan berpindah ke cairan, gitu ya. Nah, di sini katakanlah solutnya ada 10 kilomol per jam dan inertnya adalah 90, maka gas total adalah 100 kilomol per jam. Nah, di sini Anda bisa nyatakan laju alir molar gas sebagai G. Jadi kalau sebagai G,
ini adalah laju alir molar gas basis total. Total itu maksudnya inert plus solute. Jadi karena ada 10 dan 90, maka totalnya adalah 100. Ini basis total. Nah, selain laju gas ini dinyatakan dalam basis total, Anda bisa menyatakan laju alir molar gas dalam bentuk basis inert atau basis bebas solut. Nah, sebagai perjanjian di kuliah ini ya, kalau laju alir gas basis total hurufnya G besar, maka untuk gas bebas solut hurufnya adalah G besar dikasih tanda aksen. Bisa dibedakan ya, jadi yang tanpa tanda aksen itu basis total, solutnya dihitung, kalau yang di aksen solutnya tidak dihitung. Oke, kemudian bagaimana menyatakan konsentrasi? Jadi konsentrasi juga bisa dinyatakan dalam 2 parameter. Satu adalah Y kecil, ini adalah basis total. Jadi konsentrasi solut dalam gas basis total itu adalah Y kecil. Kalau angkanya seperti ini berarti 10 dibagi 100. Ya. Kemudian Anda juga bisa menyatakan konsentrasi solut di fasa gas dalam basis gas inert atau basis bebas solut, yaitu sebagai Y besar. Kalau Y besar berarti solutnya sama ya, tetap 10, dibaginya dengan laju alir gas inertnya saja. Nah, sehingga Anda bisa menghitung laju solut yang mana sih? Yang ini gitu kan. Laju solut itu sebetulnya bisa dihitung dari Y kecil dikalikan G besar atau Y besar dikalikan G aksen. Hasilnya sama-sama 10. Kenapa kita perlu menyatakan dalam basis solut? Mungkin selama ini kita selalu atau Anda selalu terbiasa atau sudah terbiasa menggunakan basis total ya. Nanti kita akan lihat apa alasannya kenapa perlu menggunakan basis bebas solut untuk mempermudah perhitungan. Oke, ini adalah perjanjian notasi yang kita gunakan untuk kuliah absorpsi. Hal yang sama Anda bisa gunakan untuk cairan. Jadi untuk cairan basis total itu adalah L besar, cairan bebas solut itu adalah L aksen, sehingga konsentrasi solut di cairan basis total adalah X kecil, biar nggak bingung, X kecil gini ya tandanya. Oke, kemudian konsentrasi solut di cairan basis bebas solut ya, berbasis L aksen, ini menjadi X besar. Oke, sampai sini moga-moga tidak bingung ya. Atau ada yang bingung? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang kenapa kita perlu menyatakan sebagai basis bebas solut? Nah, sekarang Anda lihat ya, tadi bentuk alirannya kan seperti ini, gas masuk dari bawah, keluar dari atas, cairan masuk dari atas, keluar dari bawah. Apa yang terjadi di dalam kolom? Di sepanjang kolom itu kan tentunya ya terjadi proses absorpsi tadi ya. Terjadi proses absorpsi. Di mana solut itu pindah dari gas ke cairan. Ya. Jadi di sepanjang kolom karena ada kontak antara gas dengan cairan, maka akan terjadi perpindahan solut dari gas ke cairan. Artinya di sepanjang kolom kalau Anda menggunakan basis total, laju gas basis total itu tidak akan konstan di sepanjang kolom. Karena solutnya pindah. Betul ya? Solutnya pindah. Perpindahannya pun tidak sama di sepanjang kolom. Kan tergantung kesetimbangan di sepanjang kolom. Artinya laju totalnya tidak akan konstan.
Karena jumlah solut yang pindah di sepanjang kolom juga tidak sama, maka konsentrasi Y kecil itu juga tidak konstan. Jadi kalau pakai basis total, baik laju total maupun konsentrasi itu tidak konstan. Sementara kalau Anda menggunakan basis bebas solut, ya, kalau menggunakan basis bebas solut, di sepanjang kolom lajunya akan konstan. Karena Anda hanya melihat inertnya saja. Inert kan nggak pindah-pindah ya. Jadi G aksen di sepanjang kolom itu akan konstan, tetapi konsentrasi basis bebas solut tetap tidak konstan. Karena solutnya di sepanjang kolom juga tidak sama. Oke ya, jadi ini G dan Y kecil itu tidak konstan. Sementara G aksen itu konstan, Y besar tidak konstan. Hal yang sama terjadi untuk L, X, dan L aksen. L besar dan X kecil itu tidak konstan, L aksen akan selalu konstan, sementara X besar tidak konstan. Nah, sehingga untuk mempermudah, kita gunakan parameter basis bebas solut atau basis inert tadi. Anda gunakan G aksen dan Y besar, dan L aksen dan X besar. Oke. Nah, sekarang kita punya kolom. Kolom itu bentuknya silinder ya, namanya juga kolom. Nah, silinder selain punya ketinggian, dia juga punya luas penampang. Untuk lebih memudahkan perhitungan lagi, tadi kan kita sudah konsensus ya, dilarang protes, kita menggunakan G aksen dan L aksen. Satuannya tadi apa? Kilomol per jam. Misalnya, satuan molar per satuan mol per satuan waktu. Basis bebas solut. Inertnya saja. Gasnya saja tanpa solut atau cairannya saja tanpa solut. Nah, untuk memudahkan perhitungan, kita gunakan yang namanya laju superficial. Masih ingat ya, laju superficial? Laju superficial adalah laju dibagi luas penampang. Ya, jadi kalau Anda di sini penampangnya adalah seluas S, maka yang namanya GS aksen itu laju superficial gas basis bebas solut itu sama dengan G aksen dibagi S. Oke, nilainya GS aksen itu akan sama dengan G aksen kalau S-nya itu sama dengan 1 meter persegi. Karena nanti kita akan lihat bahwa sebetulnya laju ini akan sebanding atau linear dengan luas penampang. Jadi untuk lebih memudahkan perhitungan, kita gunakan definisi laju superficial. Sama juga nanti untuk cairan. Cairan adalah LS aksen. Ini akan sama dengan L aksen dibagi S. Sehingga parameter yang kita gunakan adalah GS aksen dan Y besar, dan LS aksen dan X besar. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini? Pak, mau bertanya. Untuk tadi yang di sebelumnya itu masih kurang paham sih kan si GRC-nya tuh dia, nah itu laju bebas solutnya kan konstan, tapi si Y besarnya nggak konstan gitu, kenapa? Terus kalau misalkan yang tadi untuk laju superficialnya penampangnya kan itu bakal sama kayak laju bebas gas untuk penampang yang 1 meter kuadrat itu kenapa ya? Oke, satu-satu ya. Anda balik lagi ke sini. Di sini yang namanya Y besar itu kan konsentrasi solut ya dibagi gas inertnya saja. Oke, paham ya? Jadi ini adalah solut dibagi
inertnya saja. Nah, sekarang pindah ke sini. Yang terjadi di sepanjang kolom, solut itu kan selalu pindah ya. Ya, di sini kan katakanlah Anda bagi dua, ini adalah gas, yang kiri adalah gas, yang kanan adalah cair. Sepanjang ini kan selalu ada perpindahan. Artinya, pada ketinggian kolom yang berbeda, laju G aksennya sama. Karena Anda tidak memperhatikan solutnya. G aksennya sama. Berarti untuk ketinggian berapapun di kolom ya, sepanjang kolom itu maksudnya ketinggian kolom. Berarti kan G aksennya konstan. Nah, tapi konsentrasi atau jumlah solut, jumlah ya, mol solut yang ada di ketinggian paling bawah dengan yang lebih di atasnya, yang lebih di atasnya, lebih di atasnya kan beda. Karena sudah pindah, gitu kan? Bisa ngebayangin ya? Ya, Pak. Ngerti, Tidak Pak. selalu sama kan? Karena beda ketinggian, jumlah mol solutnya tidak selalu sama, ya berarti karena pembilangnya tidak konstan, penyebutnya saja yang konstan, hasilnya Y besar tidak konstan. Kalau Y besarnya konstan, nggak ada gunanya absorpsi dong, nggak ada yang pindah ke cairan nanti. Betul nggak? Ya, betul, Bisa Pak. ya? Ngerti. Ya. Oke. Nah, yang ini kalau laju superficial paham ya, laju superficial adalah laju yang tadi ya, lajunya pakai bebas solut dibagi luas penampang. Ya, jadi satuannya kan nanti kilomol per jam per meter persegi. Nah, kalau luas penampang kolomnya itu Anda anggap 1 meter persegi, maka GS aksen akan sama dengan G aksen. Itu aja maksudnya. Jadi ketika S sama dengan 1 meter persegi, GS aksen akan sama dengan G aksen. LS aksen juga akan sama dengan L aksen. Khusus untuk S-nya 1 meter persegi. Ini pendefinisian saja. Paham? Ya, ngerti, Pak. Kirain apa gitu. Oke. Pendefinisiannya. Ya. Ya, jadi satuannya kalau sudah pakai superficial, ada satuan tidak hanya per satuan waktu, jadi mol per waktu per luas, per meter persegi, kalau standar. Nah, sehingga untuk perhitungan neraca, kita gunakan ini. Lajunya pakai laju bebas solut dan superficial. Komposisi atau konsentrasi juga basisnya adalah yang bebas solut. Cukup jelas ya? Lanjut. Nah, sekarang kalau definisi tadi ya, Y besar, X besar, Y kecil, Y besar, X besar, X kecil, Anda akan dapatkan hubungan seperti ini. Nanti silakan dicoba-coba. Bagaimana mengkonversi Y kecil ke Y besar dan sebaliknya. Atau X ke X kecil dan sebaliknya. Ya, jadi untuk memudahkan perhitungan, walaupun tapi hati-hati ya. Jadi definisi Y besar dan X besar penyebutnya adalah yang bebas solut. Cairan dan gas yang bebas solut. Hati-hati, kenapa? Karena selama ini kita selalu memahami konsentrasi atau komposisi selalu per jumlah total. Ya kan? Hati-hati ketika melakukan perhitungan, pastikan Anda menghitung Y dan X-nya benar. Jangan mix antara yang kecil dengan yang besar. Oke, kemudian lajunya adalah per satuan luas atau laju superficial. Ya, jadi laju molar bebas solut yang digunakan adalah laju molar bebas solut superficial, sehingga nanti perhitungannya itu adalah per Anggun NIM 14, mic-nya bisa dimatikan. Oke, jadi perhitungan lajunya itu adalah perhitungan per satuan luas penampang kolom. Karena nanti tergantung luasan kolom, kapasitasnya akan linear saja. Anda tinggal kalikan dengan luas penampang kolom. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke neraca. Neraca massa seperti biasa Anda bisa buat ya, disepakati, ini konsisten kan ya? Tadi sudah ada nomornya belum? Oh, belum. Oke. Karena tadi belum ada nomornya baru muncul di sini. Sepakati angka 1 itu yang bawah,
angka 2 adalah yang atas. Ini kesepakatan saja. Anda terima saja ya. Boleh dibolak-balik, tapi sebaiknya jangan. Nanti Anda bingung sendiri. Untuk kuliah ini kita sepakati, kolom bagian bawah itu angka 1. Angka 1 di bawah berarti tempat gas masuk dan tempat cairan keluar. Sementara di atas, angka 2 itu adalah tempat gas keluar dan tempat cairan masuk. Oke. Di sepanjang kolom, sepanjang tinggi kolom ya. Ketika saya bilang sepanjang kolom itu maksudnya kolomnya kan vertikal. Jadi sepanjang tinggi kolom akan terjadi perubahan konsentrasi solut. Baik di fasa gas maupun di fasa cair. Oke, di fasa gas berubah ya dari notasinya saja. Fasa gas itu dari Y1 menjadi Y2. Sementara di fasa cair berubah dari X2, dibalik ya, X2 menjadi X1. Oke, Y1 dengan Y2 gedean mana? X1 dengan X2 gedean mana? Dua-duanya besar yang satu, Pak. Dua-duanya besar yang satu. Betul ya? Jadi karena Anda mau menurunkan konsentrasi solut di gas, berarti Y1-nya lebih besar daripada Y2. Karena Anda mengambil solut dari gas ke cairan, berarti X2-nya harus lebih kecil daripada X1. Dua-duanya lebih besar yang satu, tapi letaknya kan kebalikan. Betul. Oke, laju alir molar superficial itu akan selalu konstan. Ya, GS aksen dan LS aksen itu konstan. Itu yang terjadi selama gas dan cairan ketemu di dalam kolom. Paham ya? Fenomenanya seperti itu. Nah, sekarang kita tinggal buat neracanya. Neracanya kita buat di bidang yang ini. Jadi antara titik 1 dengan ketinggian tertentu di dalam kolom. Neraca gampang ya. Yang masuk ditambah yang masuk akan sama dengan yang keluar ditambah yang keluar. Yang masuk apa? Yang masuk adalah GS aksen Y1. Nah, kita kasih notasi ya untuk ketinggian tertentu di kolom itu ya LS aksen dan X kalau cairan. Yang gasnya ya GS aksen dan Y. Nah, yang masuk adalah biar yang masuk adalah ini dan ini. Ya, GS aksen Y1 plus LS aksen X yang ini. Sementara yang keluar adalah ini. Oke, dari sini Anda bisa buat persamaan neraca seperti ini. Ya, bahwa Y sebagai fungsi dari X, Y1 dan X1 ini Anda bisa nyatakan dalam persamaan garis operasi. Ya, garis operasi atau neraca massa. Anda masih ingat lagi? Garis operasi atau garis neraca massa itu menunjukkan apa? Sama seperti destilasi. Masih ingat garis operasi yang dibuat dari neraca massa itu sebetulnya menunjukkan apa? Yuk, namanya kesetimbangan, Pak. operasi. Beda, garis kesetimbangan beda. Ada garis operasi, ada garis kesetimbangan. Garis operasi, namanya operasi ya, menunjukkan operasi absorpsi yang sedang terjadi. Artinya dia menghubungkan antara ini.
aliran yang ketemu pada, kalau distilasi kemarin, aliran yang ketemu pada tahap yang sama. Atau kalau di sini, aliran yang ketemu pada ketinggian yang sama. Pada tahap yang sama atau pada ketinggian yang sama, apa yang terjadi? Absorpsi yang terjadi. Absorpsi yang terjadi artinya apa? Solutnya pindah dari gas ke cair. Pindahnya bagaimana? Mengikuti persamaan raca massa atau persamaan garis absorpsi. Atau dengan kata lain, garis absorpsi itu menunjukkan antara X dan Y pada bidang atau ketinggian atau tahap yang sama. Hubungannya bagaimana? Hubungannya linear. Mengikuti garis operasi. Ya, jadi nanti ketika Anda punya diagram XY, jadi sama ya, nanti untuk absorpsi kita akan punya diagram XY, tapi X-nya X besar, Y besar, dengan definisi yang tadi kita sudah sebutkan, ya. Persamaannya akan linear. Persamaannya akan linear dengan slope garis operasi sebesar LS aksen dan GS aksen. Dari mana? Dari sini. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Jadi sama ya, definisinya garis operasi itu adalah namanya operasi. Berarti ketika sedang mengikuti garis operasi, operasi absorpsinya sedang terjadi. Terjadi perpindahan solut dari gas ke cair. Sampai kapan? Sampai kesetimbangan. Betul kan? Distilasi juga seperti itu. Terjadi kontak sampai terjadi kesetimbangan, sehingga nanti ketika tercapai kesetimbangan, titiknya akan bergeser ke garis kesetimbangan. Mirip dengan distilasi. Oke ya. Oke, sebelum kita masuk ke menggabungkan dua garis tadi, sekarang kita lihat di sini, ini kelihatan kan ya, kalau di layar komputer harusnya kelihatan. Ini adalah persamaan garis operasinya. Nah, sekarang Anda bayangkan, mirip juga dengan distilasi. Kira-kira kriteria perancangan untuk absorpsi itu apa? Yang biasanya sudah didefinisikan terlebih dahulu, itu apa? Konsentrasi masuk keluar, Pak. Di gas atau di cair? Di gas. Di gas, betul. Jadi kayak contoh yang gas alam tadi ya. Jadi biasanya yang mau, atau yang butuh diabsorpsi itu sudah didefinisikan. Artinya apa? Jumlah gas yang harus diabsorb itu berapa? Itu sudah tahu. Konsentrasi solut di gas awal itu berapa? Sudah tahu. Konsentrasi gas akhir yang harus kan Anda sudah punya kriteria solutnya harus hilang berapa, artinya di akhir konsentrasi solut di gas itu jadi berapa, sudah tahu. Artinya ini sudah didefinisikan. Ya, GS aksen tahu, Y1 tahu, Y2 tahu. Terus Anda harus mengabsorpsi pakai cairan tertentu. Ya. Biasanya yang sudah diketahui adalah konsentrasi solut awal yang ada di cairan. X2 diketahui. Bisa jadi X2-nya 0 untuk beberapa kasus. Artinya apa? Anda punya cairan yang sama sekali tidak mengandung solut. Bersih dari solut cairannya. Nah, ketika GS aksen Y1, Y2, X2 diketahui, dari sini Anda tinggal menentukan LS aksen. Ketika LS aksen sudah diketahui, maka lengkap, Anda bisa ngitung. Hubungan Y dan X bisa diketahui. Nah, di sini LS aksen tadi apa? Definisi fisiknya? Basis bebas solut, Pak. LS aksen. Lajunya siapa? Cairan, ya. Laju alir
atau laju mol cairan bebas solut. Nah, ini kita yang tentukan. Di operasi absorpsi, karena tadi ya masalah perancangannya adalah YS aksen, Y1, Y2, dan X2 sudah tahu. Jadi di proses absorpsi yang kita kendalikan atau yang kita tentukan itu adalah LS aksen. Kita mau nyerapnya pakai cairannya seberapa banyak. Laju alir cairannya seberapa banyak. Nah, sekarang ya kita pakai hitung-hitungan saja ya. Jadi kalau apa sih kalau Anda pakai LS aksen yang terlalu sedikit dengan LS aksen yang terlalu banyak, kelebihan kekurangannya apa? Kalau Anda disuruh mengabsorpsi gitu ya, gasnya sudah tahu jumlahnya berapa, konsentrasi solutnya berapa, terus Anda sudah tahu mau diserap pakai cairan apa gitu. Anda tinggal tentukan laju alir cairannya berapa. Anda pilih menggunakan laju alir yang sebesar mungkin atau sekecil mungkin. Kecil, Pak. Kenapa sekecil mungkin? Biar kolomnya nggak gede-gede banget, Pak. Kenapa kalau lajunya kecil, kolomnya nggak gede? Nggak gede itu maksudnya nggak panjang, nggak tinggi gitu. Atau nggak gendut, luas penampaknya nggak besar. Gimana? Anda akan pilih menggunakan laju alir cairan sekecil-kecilnya atau langsung set sebanyak-banyaknya. Seminimal mungkin, Pak. Alasannya apa? Karena kan LS aksen itu kan bebas solut ya, Pak. Mau semakin banyak, berarti semakin banyak bebas solutnya. Tapi kalau semakin sedikit, berarti otomatis semakin banyak solutnya. Oke, maksudnya gimana? Semakin minimal, semakin banyak solutnya, Pak, kayaknya. Enggak, LS aksen itu bebas solut. Jadi Anda belum memperhitungkan solutnya gitu ya. Atau Anda tidak memperhitungkan solutnya. Artinya apa? Ketika Anda menggunakan LS aksen sekecil-kecilnya, laju alir cairannya itu banyak. Yang Anda masukkan ke dalam kolom, kebalik. Ketika LS aksen sekecil-kecilnya, seminimal mungkin, berarti laju alir cairannya kecil. Yang Anda masukkan ke dalam kolom sedikit. Betul, yang harus dicari itu seminimal mungkin. Tapi alasannya apa? Ayo, gampang ini sebetulnya. Biar aja, Pak. Gimana? Biar absorpsinya berjalan sempurna, Pak. Maksudnya berjalan maksimal gitu absorpsinya. Lebih Jadi akan kan maksimal mana? Anda gunakan cairan penyerap yang sedikit atau cairan penyerap yang banyak? Yang cairan penyerap yang banyak tapi lajunya kecil. Kok lajunya? Loh, kan kalau lajunya kecil berarti cairan penyerapnya sedikit. Kan laju tadi kan satuannya kilomol per jam per meter persegi. Mungkin biar Halo, Pak. Biar tidak mahal, Pak. Betul, biar tidak mahal. Itu alasan yang gampang. Jadi kenapa Anda logis ya, secara logis Anda pasti akan milih laju alir cairan sesedikit mungkin. Kalau semakin banyak, ya berarti kan makin banyak cairan yang Anda gunakan, makin mahal. Tapi kalau laju alir cairannya sedikit, penyerapannya tidak bagus. Betul ya? Karena kan tadi prinsip absorpsi apa sih? Anda memindahkan, absorpsi fisik ya ini, Anda memindahkan solut dari gas ke cairan. Batasannya adalah kelarutan si solut di cairan. Makin banyak cairan yang Anda kasih, makin banyak solut yang bisa larut. Paham ya? Bisa dinalarkan ya. Artinya ya kalau pengen makin banyak solut yang pindah, kasih cairan penyerap yang makin banyak. Tapi semakin banyak cairan penyerap, berarti biaya operasinya akan semakin mahal. Sebaliknya, kalau semakin dikit, biaya operasinya semakin dikit, tapi
penyerapannya itu tidak akan secepat kalau Anda menggunakan LS yang tinggi. Butuh kolomnya mungkin jadi lebih panjang. Sementara kalau larutan penyerapnya lebih banyak, butuh kolomnya lebih pendek. Oke ya. Bisa dipahami? Atau ada yang mau nanya? Silahkan. Kemudian alasan kenapa lajunya rendah, kenapa Pak? LS-nya rendah. Bukan alasan lajunya rendah. Jadi secara logis memang Anda harus mencari LS yang serendah-rendahnya, biar operasinya itu tidak mahal, tapi tetap bisa memenuhi kriteria desain Anda, gitu loh. Oh, ini bukan masalah konsentrasi berarti Pak? Bukan. Ini masih masalah ekonomi. Kan Anda bisa dapatkan atau Anda bisa memenuhi kriteria perancangan baik dengan LS yang kecil maupun dengan LS yang besar. Kalau yang LS kecil mungkin nanti kolomnya akan makin panjang sehingga nanti investasi kolomnya lebih besar, tapi biaya operasinya lebih kecil karena laju alirnya lebih kecil. Atau dibalik, ketika Anda menggunakan LS yang sangat besar, kolomnya mungkin lebih pendek, investasinya sedikit, tapi biaya operasi besar. Kebayang ya, kan ada trade-off. Itu yang Anda optimasi. Nah, berangkatnya dari mana? Anda nanti perlu mencari berapa LS minimal yang perlu didapatkan. Mirip dengan konsep reflux minimum. Ya, masih ingat ya kalau refluxnya minimum seperti apa? Kalau refluxnya besar, tak terhingga itu seperti apa? Kan ada trade-off-nya. Paham? Atau masih ada yang mau ditanyakan? Oke, lanjut ya. Oke, nah dari persamaan ini, dari persamaan garis operasi ini, Anda bisa buat diagram XY ya. XY, nanti di slide berikutnya ada penjelasan bagaimana cara membuatnya. Kalau Anda punya diagram XY, kemudian di bawah titik 1, di atas titik 2, Anda nanti bisa dengan menentukan tentunya LS aksen dan GS aksen ya, Anda bisa membuat persamaan garis operasi. Oke, persamaan garis operasi Anda bisa buat. Nah, kemudian nanti Anda gunakan garis operasi ini bersamaan dengan garis kesetimbangan untuk menghitung proses absorpsi. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Bentuk garis operasi kira-kira seperti ini. Garisnya lurus, linier, slope-nya adalah LS aksen per GS aksen, kemudian bergerak dari titik 1 ke titik 2. Oke, ada pertanyaan dulu nggak? Oke, kalau tidak ada, sekarang kita lanjut. Nah, sekarang mirip juga dengan proses distilasi. Kemarin Anda juga sudah merancang tray kolom ya. Jadi sebetulnya apa sih fungsi tray? Ini adalah untuk mengkontakkan antara cairan dengan uap. Sama juga di sini, apa sih fungsi kolom atau packing di dalam kolom? Ini fungsinya adalah untuk mengkontakkan gas dengan cairan. Nah, agar terjadi perpindahan solut yang baik ya dari gas ke cairan, Anda perlu menghitung berapa ketinggian kolom. Sama juga dengan distilasi ya. Untuk mencapai target proses absorpsi, Anda perlu menentukan berapa tinggi dari kolom atau tinggi dari packing. Nah, sama seperti distilasi juga, penentuan tinggi dari kolom ini nanti akan dihitung atau dicari, ditentukan. Anda menggunakan perlu dicari atau ditentukan dengan menggunakan yang namanya garis operasi dan garis kesetimbangan. Garis operasi tadi sudah dijelaskan. Nah, kalau yang namanya garis kesetimbangan di awal kuliah kemarin sudah sempat disebutkan ya, garis kesetimbangan absorpsi, kurva kesetimbangan
itu biasanya didapat dengan mencari konstanta Henry. Ya, pakai hubungan konstanta Henry, Anda bisa membuat kurva X besar terhadap Y besar. Caranya bagaimana? Anda buat rentang tekanannya dulu ya. Tekanan, kemudian Anda hubungkan tekanan parsial, kan persamaan Henry kan ini ya, bahwa P suatu komponen akan sama dengan konstanta Henry suatu komponen dikalikan X dari komponen tadi. Ini menghubungkan. P itu adalah di gas, X itu adalah di cairan. Tekanan parsial itu adalah fraksi dikalikan tekanan total. Fraksi adalah ini. Dari rumus yang tadi. Nah, ini dapat X besar, ini dapat Y besar. Korelasinya bisa ya, mencari seperti ini. Nah, sehingga Anda nanti bisa mendapatkan kurva X terhadap Y. Jadi sebetulnya kurva X terhadap Y itu didapat dari Henry. Nanti bentuknya kira-kira seperti ini. Kalau rentangnya pendek, bentuknya nyaris linear, tapi sebetulnya tidak linear-linear banget. Rata-rata cembung. Cembungnya bisa cembung begini, atau ada juga yang begini. Tergantung komponennya. Ini adalah bentuk kurva kesetimbangan untuk proses absorpsi. Menghubungkan X besar dengan Y besar. Nah, sekarang namanya absorpsi. Kita lihat lagi. Kebetulan kalian sudah kuliah peristiwa perpindahan kan? Sedang kuliah peristiwa perpindahan. Sudah belajar juga tentang difusi. Nah, proses absorpsi ini kan memanfaatkan difusi si solut ya. Si solutnya pindah dari gas ke cair. Pindahnya ya pada ketinggian yang sama mengikuti garis operasi. Nah, sebetulnya yang terjadi kalau tadi ya Anda bagi gitu ya, yang kiri gas, yang kanannya cair, profil konsentrasi Anda bisa lihat di gambar sebelah kanan. Ya, kalau tadinya ada konsentrasi sejumlah Y, kemudian solutnya pindah ke kanan, gas ke cair, yang ini ya, maka antara gas dengan cair ada namanya apa? Lapisan film ya, lapisan pembatas atau lapisan film atau tahanan film. Maka pada bidang batas antara gas dan cair, yang garis biru ini, garis biru vertikal ini, maka akan terjadi kesetimbangan. Dinyatakan sebagai YI dan XI. Jadi dalam kondisi kesetimbangan, YI dan XI setimbang. Ya, jadi XI dan YI itu adalah kondisi setimbang, kemudian Y dan X itu adalah kondisi ketika dia terabsorpsi. Sehingga Y dan X itu mengikuti kurva garis operasi, sementara YI dan XI mengikuti kurva kesetimbangan. Paham? Atau ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini? Oke, diam berarti jelas ya. Oke, profilnya seperti ini mestinya sudah sering melihat ya. Ini adalah untuk difusi suatu komponen dari gas ke cair atau sebaliknya. Profilnya mengikuti ini. Ya, jadi Y itu akan turun, kemudian akan setimbang dengan sampai di interface sebagai YI, kemudian YI akan setimbang dengan XI. Ini yang mengikuti hukum Henry tadi. Kemudian nanti akan turun menjadi X. Nah, sekarang Anda punya garis operasi yang warna hitam dan garis kesetimbangan yang warna merah. Garis operasi adalah garis yang punya slope LS aksen per GS aksen. Kurva kesetimbangan adalah kurva yang didapatkan dari persamaan Henry. Nah, nanti problem perancangannya salah satu adalah kita perlu mengetahui bagaimana cara menghubungkan antara garis operasi dengan garis kesetimbangan.
Sekarang Anda lihat yang gambar kiri ya. Y berubah jadi YI, YI setimbang dengan XI, kemudian XI berubah menjadi X. Oke, sekarang katakanlah posisi Y dan X itu ada di sini. Kan Y dan X itu mengikuti garis operasi, ya. Katakanlah garis operasinya Anda sudah punya, ya, garis operasinya sudah punya, kemudian Anda punya titik merah nih di sini untuk posisi tertentu Y dan X. Y dan X. Sekarang bagaimana cara mencari YI dengan XI-nya? Ya, jadi YI kan setimbang dengan XI. Jadi letak YI dan XI itu ada di mana? Kalau di kurva yang kanan, Kurva kesetimbangan, Pak. kurva kesetimbangan. Jadi harus ada di kurva yang merah. Ya, jadi titik XI dan YI itu ada di kurva yang merah. Nah, letaknya masalahnya di mana? Kalau Anda melihat seperti ini, YI itu dengan Y lebih besar atau lebih kecil? Lihat yang ini. Y lebih besar daripada YI. Ya, atau YI lebih kecil daripada Y. Sementara XI lebih besar daripada X. Betul kan? Nah, titik Y itu kan ada di sini. Titik X ada di sini. Nilainya, value-nya. Ya, Y besar ada di yang sini, X besar ada yang di sini. Nah, karena YI kurang dari Y besar, berarti kan nilai yang di sini ya. Sementara XI harus lebih besar daripada X besar, maka nilainya di sini. Paham ya? Sehingga karena untuk titik X dan Y yang ada di sini, maka nilai XI dan YI itu, saya pakai garis sebentar. Nilai XI dan YI itu ada di sini. Salah satu titik di antara biru-biru ini. Betul ya? Karena YI-nya harus lebih kecil daripada Y, XI-nya harus lebih besar daripada X. Yang memenuhi kombinasi ini itu adalah yang biru. Bukan di sini, bukan ya, jelas bukan di sini. Tapi di antaranya. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana atau garis apa atau bagaimana cara membuat garis dari titik merah X dan Y tadi sehingga Anda bisa dapat XI dan YI. Ini perlu dicari dengan data-data yang diketahui sebelumnya. Jadi Anda perlu bisa menarik garis, nanti di materi selanjutnya kita akan bahas. Jadi katakanlah garisnya yang biru ini. Jadi garisnya tidak lurus ya. Jadi garis yang menghubungkan antara kurva kesetimbangan dengan garis operasi itu tidak lurus. Itu garisnya bentuknya adalah tidak lurus itu maksudnya tidak vertikal gitu ya. Garisnya garis lurus, tapi dia punya kemiringan tertentu sehingga kalau Anda punya garis ini, titik XI YI-nya ada di sini. Cara menarik garis nanti kita akan bahas berikutnya. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Pak, saya mau nanya. Yuk. Buat yang garis operasi kan itu ada slope LS aksen per garis aksen. Itu cara tahu LS aksennya berapa ya Pak? Apakah dari, kan di situ ada X1 yaitu dari karakteristik yang ingin kita peroleh atau seperti apa Pak? Nah, sekarang masih ingat nggak tadi kriteria perancangan apa saja? GS aksen, mana tadi? Nih, GS aksen Y1, Y2, X2. Ya.
Karena yang diketahui adalah GS aksen Y1, Y2, X2, Anda bisa dapat X2, Y2. Betul? Kriteria perancangan ini ya. Ini sudah di-set di awal proses absorpsi. X2-nya sudah tahu, X2 itu adalah konsentrasi solut di cairan awal yang belum masuk, yang masuk. Y2 itu adalah konsentrasi solut di gas setelah keluar dari absorpsi. Itu kriteria perancangan. Nah, balik lagi ke sini, berhubung sudah ditanyakan, mana tadi? Pakai gambar yang ini aja ya. Oke, jadi yang sudah Anda ketahui di awal itu biasanya adalah kombinasi X2, Y2. Nah, tadi kan logikanya Anda ngatur LS minimum, LS aksen minimum. LS aksen minimum itu kita akan bahas lebih detail nanti ya, gimana cara menentukan LS aksen minimum. Nah, LS aksen itu harus di atas LS aksen minimum. Itu kita tentukan. Nah, karena itu kita tentukan, maka slope LS aksen dan GS aksennya bisa dihitung. Jadi nanti Anda tinggal tarik garis saja dengan slope LS aksen dan GS aksen, kemudian akan memotong Y1. Karena Y1 kan sudah diketahui, karena Y1 sudah diketahui, Anda dapat X1 pada LS aksen yang Anda tentukan. Paham ya? Step-stepnya seperti itu. Dari kriteria perancangan, sudah tahu GS aksen, Y1, Y2, kemudian tahu X2, ya, 1 itu bawah, 2 atas. Berarti Y1 adalah konsentrasi di gas awal, Y2 konsentrasi di gas akhir. Itu sudah define. Itu adalah kebutuhan perancangan kita. X2 itu adalah konsentrasi solut di cairan yang masuk. Atas kan? Cairan kan masuk dari atas. Itu sudah kita define. Karena cairannya kita sudah punya apa gitu ya. Nah, yang tinggal kita tentukan adalah berapa banyak laju alir cairan yang mau dikasih. Kalau itu sudah kita buat, kita pilih gitu ya, kita tentukan, maka LS aksen per GS aksennya dapat. LS aksen per GS aksennya dapat, garis operasinya bisa ditarik. Sampai motong Y1. Karena Y1-nya kita sudah tahu. Ketika dia motong Y1, maka Anda dapat X1. Oke Pak, berarti LS aksen ini ditentukan aja ya Pak ya? Ditentukan. Cara menentukannya nanti. Kita bahas di pertemuan berikutnya. Kita perlu tahu LS aksen minimal dulu. Nanti kita pelajari itu. Baik Pak, terima kasih. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Oke ya, jadi secara summary, garis operasi itu menunjukkan hubungan konsentrasi di gas dengan konsentrasi di cairan, Y dengan X pada ketinggian tertentu. Pada ketinggian tertentu, ini Anda bisa anggap sebagai pada tahap tertentu, pada tray tertentu, kalau tray kolom. Nah, bergeraknya dari mana? Bisa bergerak dari, kalau gasnya itu masuk dari bawah, ya berarti bergeraknya dari, sebentar, ini kebalik ya. Gas masuk itu satu kan ya? Oke, jadi gas masuk itu titik 1, G1, Y1, X1, Y1, gas masuk, cairan keluar, menuju titik 2, X2, Y2. Secara proses absorpsinya seperti itu, karena kan gas yang mau diabsorb. Tapi secara kriteria perancangan, biasanya yang sudah di-define itu adalah X2, Y2. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti kuliah hari ini sudah hampir jam 3 ya. Kuliah hari ini saya cukupkan sekian ya. Kita lanjutkan besok pagi. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.